Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Ya, Dapat topik baru soalnya hari ini. Baru gimana Bu? Puasanya lancar? lancar, belum puasa dari hari pertama. Oh ya, alhamdulillah. Semoga kita bisa menjalankan puasa sampai akhir nanti ya Bu. Amin, amin. Amin. Ini apa? Dan semoga Bu Eva nggak bosan ya ketemu dengan kami gitu. Enggak dong, justru kebalik gitu ya. Kamu bosan nggak ketemunya saya mulu gitu kan? Iya Bu. Perkenalkan saya Amalia. Kemudian dua teman saya ada Mas Rizky sama Mas Irfan. Ya. Ya. Baik Bu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ibu sudah bisa hadir dan menyempatkan waktunya untuk sharing dan berbagi pengalaman dengan kami pada hari ini tentang pencegahan bahaya narkoba di lingkungan kita sebagai calon ASN khususnya dan nantinya juga sebagai ASN gitu kita juga harus sadar dan paham bahwa narkoba itu memang sesuatu yang sangat penting ya dan kita juga harus tahu kita harus bisa mencegah untuk bahaya narkoba itu sendiri supaya kita bisa bekerja secara produktif begitu Bu. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Bu Eva ya. Perkenalkan Bu Eva ini adalah salah satu ya Bu ya, Deputi Bidang Pencegahan dari BNN. Betul begitu Bu? Saya penyuluh. Oh, penyuluhnya. Nah, saya penyuluh narkoba ahli muda. Kalau secara struktural tuh dulu sebutnya saya kasih kepala seksi pendidikan. Nah, tapi karena sekarang kan sudah fungsional ya. Jadi saya penyuluh narkoba ahli muda. Nah, lokasinya di Deputi Bidang Pencegahan gitu. Jadi itu satkernya, satuan kerjanya saya. Oh ya. Gitu. Iya. Baik Bu, untuk hari ini kalau supaya ngobrolnya enak, santai aja supaya nggak tegang, kita manggilnya Bu Eva atau Mbak Eva atau gimana nih? Kak Eva dong, kalau kamu follow saya Kak Eva. Follow Kak Eva? saya di IG, ya. Ya, berarti kita nanti ngobrolnya nyapanya Kak Eva gitu aja ya, biar santai. Yes. Ya. Mungkin bisa dimulai ya Bu ya? Ya, silakan. Sebelumnya kita kan tahu kita ketahui bahwa akhir-akhir ini pada saat ini kan banyak sekali ya Bu ya public figure yang terjerat kasus narkoba dan itu juga patut jadi perhatian kita juga karena karena kan sebagai public figure juga harusnya menjadi contoh bagi masyarakat gitu, masyarakat Indonesia. Nah, menurut Bu Eva ini bagaimana sih kalau public figure itu bisa sampai terjerat ke kasus narkoba seperti itu? Oke, jadi kalau langsung aja ya, langsung jawab ya. Jadi kalau menurut saya bukan cuma public figure gitu ya yang sebenarnya rentan terhadap permasalahan narkoba ini gitu. Karena apa? Karena kan sebenarnya public figure itu kan sebenarnya kenapa dia akhirnya mudah terekspos karena dia memang gampang ini ya, selalu dilihat, selalu diberitakan gitu. Jadi istilahnya kalau dia posting sesuatu di sosial media, kalau dia posting sesuatu di sosial media juga macam-macam ya, ada Twitter, ada Instagram, terus dia makan aja diberitain, ya nggak sih? Dia beli sesuatu barang yang sebenarnya standar gitu, sebenarnya biasa, cuma sama sama public figure ini bisa jadi luar biasa gitu, bisa jadi berita lah istilahnya. Nah, jadi dengan tuntutan seperti itu dari masyarakat gitu ya, bahwa mereka nih kayak semua yang mereka lakukan itu bisa
expose gitu atau menjadi sebuah berita yang menarik, sehingga akhirnya apa yang dilakukan sama si public figure ini, dia merasa dirinya mungkin ya udah kita melakukan hal-hal yang bagus-bagus menurut versi dia gitu ya. Tapi ternyata yang dia pilih bisa jadi adalah hal yang kurang bagus gitu. Salah satunya adalah narkoba itu. Jadi ada tuntutan dari lingkungan juga yang berpengaruh, akhirnya membuat si public figure ini juga menyalahgunakan narkoba kayak gitu. Mungkin karena ya jadi yang dikatakan Bu Eva tadi, salah satunya yaitu karena public figure kan karena tuntutan pekerjaan ya Bu ya, yang membuat mereka itu jadi rentan untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba begitu ya Bu? Ya, salah satunya. Karena kalau kita lihat lagi dari faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu kan ada 3 kan sebenarnya ya. Dari individunya dia, dari lingkungannya, sama dari ketersediaan barang. Jadi nggak cuma satu faktor aja yang berpengaruh, yang menjadikan seseorang itu menyalahgunakan narkoba gitu. Jadi ada multifaktor. Nah, multifaktor ini yang akhirnya menjadikan seseorang ini rentan gitu terhadap penyalahgunaan narkoba itu, termasuk si public figure gitu. Public figure istilahnya kita sendiri aja nih sebenarnya rentan. Kita sebagai individu ini rentan. Kalau kita pekerja gitu ya, kita kan di tempat kerja nih, ya kan, tuntutan pekerjaan, kemudian tuntutan pertemanan di lingkungan pekerjaan, kan pasti beda dong sama dulu kita pas lagi kuliah misalnya gitu kan, pas lagi kita sekolah atau pas lagi kita di rumah. Nah, itu juga bisa jadi sebuah kerentanan kita yang membawa kita mungkin ke arah kepo terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut kayak gitu. Baik, untuk penangkapan yang di public figure itu bisa dibilang buat pelajaran buat masyarakat juga nggak sih Bu? Pastinya Mas, Jadi, pastinya. Karena kan gini ya, kalau public figure ditangkap gitu kan, itu kan sebenarnya penangkapan itu kan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan SOP yang berlaku gitu ya. Tapi kita lihat dari sisi psikologisnya guys ya. Jadi kayak misalnya public figure itu kan pasti punya jadi role model. Dia akan banyak follower di sosial medianya. Nah, kalau misalnya dia melakukan mendapatkan treatment ya yang berbeda misalnya pada saat penangkapan, itu kan pasti followernya akan komentar gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau sampai sekarang sih public figure tetap ditangani sesuai dengan SOP, dengan peraturan yang berlaku, sama kayak kita gitu. Misalnya kalau ada tetangga yang kena gitu ya, kedapatan membawa misalnya, itu bisa kita laporkan ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, ya kan. Tapi kalau misalnya dia belum tahu informasi, ya itu kita kasih tahu gimana caranya bisa ditangani, apalagi misalnya di tempat kerja gitu ya. Nah, mesti kemana nih duluan, kan nggak mungkin tiba-tiba kita bawa dia kan, pasti harus ada prosedur yang berlaku kayak gitu sih. Nah, kaitannya sama public figure kan kita banyak nih, jadi semenjak pandemi ternyata banyak juga berita-berita public figure juga menyalahgunakan narkoba. Nah, karena memang selama pandemi itu kan masalah kesehatan mental juga jadi salah satu perhatian khusus ya. Jadi kalau misalnya kita merasa insecure gitu dengan keadaan, ya nggak sih? Kan awal-awal setahun kemarin mungkin kita berpikir, aduh, masa kita kerja lewat Zoom gitu kan, sekolah lewat Zoom, mana bisa. Tapi kenyataannya kita harus menghadapi itu, ya nggak sih? Yang tadinya kita insecure, yang tadinya kita mikir, nanti kuotanya gimana. Sekarang mau nggak mau kan kita pakai ini gitu loh, karena ini adalah salah satu alat komunikasi yang bisa menghubungkan kita kan dengan pekerjaan kita, dengan orang lain gitu. Nah, bagaimana merubah kondisi insecure itu yang akhirnya bisa menjauhkan mungkin ya dari penyalahgunaan narkoba kalau digunakan dengan baik. Nah, public figure tetap punya tantangan sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi yang tadinya dia mungkin pada saat pandemi awal-awal dia juga kehilangan job kan karena nggak bisa. Ini kan jadi itu mengakibatkan kesehatan mentalnya dia gitu loh. Bisa jadi dia merasa insecure dengan keadaan itu. Biasa duitnya banyak gitu kan, pendapatan menurun gitu. Kalau kita kan alhamdulillah kita digaji gitu. Ada gaji dari negara gitu kan. Cuma tetap kinerja kita gitu kan tetap dibutuhkan gitu. Artinya
ya pandemi bukan berarti kita nggak bisa berinovasi, nggak bisa berkreasi gitu kan. Tetap balik lagi ke kita gimana merubah keadaan yang insecure ini membuat kita jadi lebih bersyukur gitu ya, dan menciptakan inovasi-inovasi Iya. baru. Untuk ini ya Bu ya, bagaimana kita Oke. bisa menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang baru ini gitu. Iya, benar. Dengan tidak harus mengurangi produktivitas kita untuk bekerja dengan baik gitu. Iya, pastinya. Tadi kan menjelaskan kalau dengan kita digaji kan kita bisa ASN itu bisa terjauh dari pengedaran bisnis narkoba. Lah sedangkan untuk tiap tahunnya itu ada oknum polisi yang muncul sebagai pengedar narkobanya sendiri. Padahal kan Polri itu sudah digaji besar. Lah itu seperti apa Bu ya? Kenapa kok bisa begitu? Kalau itu kan oknum ya. Oknum itu kan nggak cuma Oknum. di permasalahan narkoba aja ya. Jadi oknum itu kan bisa ada di mana aja gitu kan. Dia akan bisa di mana aja karena dia memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan ketidakberdayaan kondisi gitu ya menghadapi hal tersebut. Jadi kalau menurut saya sih itu balik lagi ke bagaimana individunya gitu. Kalau tadi dibilang kan gajinya sudah besar Bu. Lah kalau gajinya besar tapi kalau dia nggak bersyukur gitu ya, dia nggak merasa apa yang dia dapatkan saat ini itu mencukupi untuk dirinya, pasti akan lebih banyak oknum-oknum lainnya yang kemudian terjerumus sama bisnis narkoba gitu, sama peredaran narkoba. Jadi artinya gini, kalau kita kerja kan kita diminta untuk mempunyai integritas ya nggak sih? Kita diminta untuk mempunyai profesionalitas juga gitu. Kalau integrity itu kan kalau kita balik lagi bagaimana kita sebagai individu gitu kita punya kita punya sebuah pandangan gitu bahwa yang kita lakukan bukanlah gimana caranya negara itu ngasih sesuatu buat kita, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki negara, walaupun dengan kondisi apapun gitu, dengan kondisi apapun artinya kita mungkin sekarang terbatas kemampuan kita dengan ikut gimana Bu caranya ngupgrade diri kita kan banyak hal gitu yang akhirnya kayak kita dulu awal-awal mungkin ikut webinar semua webinar diikutin gitu. Jadi kalau dulu mungkin awalnya kita pengen dapat sertifikat tapi kan kalau sekarang kan enggak. Gimana caranya si webinar itu bisa membuat diri kita lebih ini ya punya kualitas yang bagus ya gitu. Kualitas diri yang lebih lah gitu. Kayak gitu sih. Nah, perkara oknum itu tadi kita kan tidak bisa menebak dari raut wajah ya, apakah dia adalah calon oknum atau dia memang sudah oknum gitu kan, kita kan nggak bisa nebak gitu. Artinya balik lagi, kalau memang seseorang itu individu itu bekerja dengan penuh integritas, dia punya tanggung jawab gitu ya, responsibility, terus profesional, insya Allah sih ke depannya apapun halangan rintangan nih, bandar itu kan ada di kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Kalau dia misalnya nggak ngasih narkoba, mungkin dia ngasih duitnya gitu. Karena kan uang di bisnis narkoba itu kan besar gitu. Nah, seperti itu. Jadi gimana nih? Apakah dirinya punya self regulation yang kuat gitu, punya belief system, punya regulasi diri yang kuat sehingga kalau ada kayak gitu kan sorry ya nggak usah lah gitu kan. Ini kalau ngomong kayak gitu mungkin teori gampang ya, ntar pelaksanaannya kalau ketemu sama lingkungan nah itu yang mengakibatkan terjadinya oknum, apalagi tuntutan misalnya dia punya keluarga yang harus dia nafkahi, gaji kelihatannya besar tapi ternyata kan tidak bisa mungkin menurut dia gitu karena ternyata ada hobi-hobi lain yang mewah misalnya kayak gitu. Jadi itu kan sebuah sistem ya gitu. Oke. Terus kalau ngomongin penyalahgunaan narkoba itu kalau di lingkungan ASN sendiri kasusnya itu sebenarnya banyak juga nggak sih Bu?
Kalau di lingkungan ASN, coba ya kita lihat ya Iya. di hasil penelitian ya. Jadi memang kalau di lingkungan ASN itu, bentar. Kemarin ini kita menghitung prevalensi ini di di lingkungan rentang usia sih ya. Cuma memang ada yang bentar. Kalau saat ini, jadi sebenarnya kalau di ASN itu kan dia masuknya di pekerja ya. Kalau pekerja itu secara umum, kalau secara spesifik untuk penyalahgunanya itu mungkin bisa dilihat di ini ya, tersangka ya, bisa dilihat di hasil penelitian BNN kali ya, untuk jumlah ASN-nya. Karena kali secara Oh spesifik gitu. masih belum, jadi dia pekerja, masuknya di pekerja. Jadi belum secara Oh iya. spesifik untuk dipisah ini ASN. Jadi secara umum gitu ya, Bu ya. Jadi pekerja itu. Pekerja. Oke. Tapi boleh nanti kita lihat lagi ya di hasil di surveinya BNN ya. Iya, Bu. Untuk ininya, untuk latar belakang pekerjaan berarti ya masuknya. Iya. Kalau misalkan narkoba itu kan sekarang kan ada hukuman mati. Nah, dengan hukuman mati itu kenapa sih hukuman mati aja tidak bisa menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba? Kalau menurut Kak Eva sendiri bagaimana? Iya, karena gini, sebenarnya itu udah hukuman paling tinggi ya terkait permasalahan narkoba. Tapi kan untuk menuju hukuman mati bukan BNN saja yang bisa menentukan gitu. Jadi undang-undang itu kan yang membuat itu pemerintah, ya kan? Iya. Nah, untuk bisa mensahkan seseorang atau menetapkan seseorang itu akan dihukum mati gitu ya, itu kan prosesnya banyak. Ada dari kejaksaan, dia akan disidang gitu kan. Kemudian di sidang pun harus ada barang buktinya apakah memang dia patut gitu ya mendapatkan hukuman tersebut gitu, atau bisa jadi dia ada pembelaan. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, bahwa memang hukuman mati itu adalah salah satu hukuman yang sekarang berlaku dan memang itu hukuman yang terbaik untuk bandar, untuk pengedar. Kenapa? Karena yang dia edarkan itu lebih banyak membunuh. Ya enggak? Zat yang dia edarkan sama si pengedar itu akan membunuh lebih banyak generasi Indonesia. Generasi muda ya. Iya, jadi karena kan yang disasar itu adalah anak-anak muda kan, gitu kan. Kalau menurut hasil penelitian mulai dari 15 sampai 64 tahun. Artinya di situ banyak sekali usia-usia produktif. Apalagi sekarang kan Indonesia menghadapi yang bonus demografi itu kan, banyak usia produktif. Nah, berarti kita bisa lihat lagi kalau misalnya hukuman mati itu kalau di internasional memang kita beberapa kali sering Indonesia sikap Indonesia terhadap hukuman mati ini kan kita mendukung hukuman mati. Jadi banyak juga tapi negara-negara yang komplain nih sama Indonesia, kenapa kok Indonesia bikin hukuman mati? Kan itu nggak sesuai sama hak asasi manusia kayak gitu. Tapi kita balik lagi, yang kita bunuh atau yang mendapat hukuman mati adalah bandar yang mengedarkan narkoba yang akan mengakibatkan kematian lebih banyak daripada satu orang mungkin yang dihukum tersebut kayak gitu. Orang aja. Jadi memang banyak pertimbangan ya kalau kita bicara hukuman mati gitu, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan gitu. Dulu juga pernah Ibu kayaknya menghukum mati satu bandar gitu. Iya, tahun berapa gitu ya? Freddy Budiman. Pernah. Oh iya. Mungkin kalau teman-teman lihat kasusnya Freddy Budiman ini kan dia adalah bandar tapi dia nggak pakai karena dia tahu narkoba itu bahaya. Dan dia pun juga berpesan sama anaknya nggak usah pakai narkoba setahu saya gitu ya. Jadi artinya gini, bandar aja sebenarnya tahu kalau narkoba itu bahaya gitu. Tapi kan dari sisi bisnis yang dia, dari sisi ekonomi kan ternyata uangnya di narkoba itu banyak gitu loh. Tapi kan kalau uang-uang kayak gitu kan bisa uang panas ya. Iya. Jadi menghancurkan negara gitu. Jadi sebenarnya mereka para bandar itu udah tahu ya Bu kalau misalkan narkoba itu berbahaya bagi orang-orang gitu. Tapi
ya benar yang dikatakan Bu Eva tadi ya. Mungkin dari bandar itu melihat dari sisi ini ya, sisi apa uangnya banyak finansial. Dari sisi ekonomi mungkin bisa juga jadi pendorong. Iya, seperti itu. Jadi apa namanya? Karena memang bandar itu tujuannya adalah dapetin uang gitu ya. Ya bisa jadi dia nggak memikirkan sisi kemanusiaannya. Yang penting gimana caranya barangnya dia laku kan. Iya. Nah, itu yang jadi sebuah hal yang miris ya, yang perlu kita sikapi gitu loh. Karena apa kan nantinya kita akan hidup di lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, jadinya kita mesti waspada nih sama punya strategi lah untuk menghadapi hal-hal tersebut nantinya di lingkungan masyarakat gitu loh. Gimana caranya kita juga bisa berperan aktif misalnya di lingkungan kita gitu. Tapi kira-kira kalau ini saya balik nanya, saya gantian nanya nih ya. Kalau di teman-teman nih, ini dari berbagai macam wilayah berarti ya? Iya Bu. Kayak Mas Irfan dari mana? Saya dari Klaten. Oh, Klaten. Oh, saya kemarin lewat Klaten. Terus Mbak Amalia dari? Saya dari Jawa Timur, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Oke. Jadi memang kalau dilihat dari lingkungan Mas Irfan sama Mbak Amalia deh, apa sih sebenarnya udah sering belum sih ngelihat gitu loh? Atau memang nggak kelihatan kok Bu, nggak ada gitu tentang penyalahgunaan narkobanya? Kalau dari lingkungan saya ya Bu, kalau lingkungan saya itu kita nggak tahu ya apakah dia mengkonsumsi narkoba atau tidak gitu. Mungkin ya saya juga nggak tahu apakah dia seorang pemakai atau mengkonsumsi narkoba atau pengedar, kita kan juga nggak tahu. Dan di lingkungan masyarakat pun kita kalau misalkan untuk anak muda ya, tapi saya pernah kalau saya melihat dari sisi lingkungan saya itu untuk anak muda itu banyak sih Bu yang ngerokok gitu. Nah, kalau ini maksudnya saya bukan negative thinking ya, mungkin kalau dari penilaian saya dengan merokok itu kan salah satunya kalau misalkan kita bergaul dengan pergaulan yang bebas dan kita bergaulnya sembarangan dan berkumpul dengan orang-orang yang tanda kutip yang nakal gitu ya. Kemungkinan untuk mereka untuk terjerumus dan coba-coba narkoba itu kalau menurut saya sangat besar. Mungkin memang kita nggak tahu ya. Kalau dari pandangan saya, kita kan nggak tahu apakah apakah anak-anak muda itu mengonsumsi narkoba atau tidak. Tapi paling tidak dari sisi kalau dari cara lihat mereka berpenampilan ataupun kan kelihatan ya Bu ya kalau misalkan dari sisi fisiknya itu dia memakai atau enggak. Tapi kalau dari sebatas saya mungkin itu penilaian saya. Jadi kalau menurut saya di lingkungan saya kemungkinan ada, tapi memang kita nggak tahu pastinya begitu. Nah, kalau tempat Mas Irfan? Sama sih Bu, di lingkungan saya itu kemungkinan ada juga. Soalnya kalau lagi misal main tapi keluar di samping desa gitu, kadang ada pembicaraan yang kadang itu kayak konsumsi apa gitu, kayak istilahnya asing-asing gitu Bu, yang aku nggak tahu gitu, tapi kayak cuman dengar-dengar gitu aja, cuman tahu dari perbincangan aja gitu, tapi nggak bisa memastikan juga dia pas waktu itu lagi pakai atau enggak gitu, kurang tahu juga. Tapi kemungkinan ada juga di lingkungan saya Bu. Begitu. Oke. Ya, jadi memang ya, jadi artinya gini, kita kan nggak bisa mendeteksi secara langsung gitu ya dengan dengan tatap muka gitu. Artinya memang dibutuhkan strategi khusus. Jadi kayak misalnya kita bisa pendekatan sama masyarakat itu, kalau sekarang BNN kita bikin namanya intervensi ketahanan keluarga anti narkoba. Jadi itu adalah salah satu kayak pelatihan, pendampingan buat keluarga-keluarga. Nah, tapi sasarannya ini untuk anak-anak remaja gitu. Jadi kayak kan kalau mungkin kalau di rumah tuh suka ada pertemuan warga gitu ya. Nah, itu kita bikin ada informasi-informasi yang diberikan
ke ke lingkungan tersebut gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita pendekatannya ke siapa? Kalau mungkin di daerah Klaten ada BNN kabupaten, sudah ada atau belum? Saya kurang paham ya. Itu bisa paling terdekat itu BNN kabupaten atau kota. Kalau Sidoarjo belum ada, kalau nggak salah BNNK Sidoarjo tuh adanya BNNK Surabaya. Tapi saya kayaknya ada Bu di Sidoarjo itu Ada ya? Iya. Ada Setahu ya? saya ada, iya di kabupaten. Berarti bisa mudah tuh koordinasi gitu. Artinya lingkungan ini kalau misalnya kita nggak memberikan usulan gitu ya ke pihak yang kayak misalnya ke BNN-nya gitu, kita nggak kenalan sama BNN-nya, kita nggak membuka hubungan, mana dia tahu kalau masyarakatnya membutuhkan sesuatu gitu kan, karena kan pasti dia terbatas nih, jumlah pegawainya juga terbatas gitu. Nah sekarang kita yang sudah paham bahwa pencegahan narkoba itu perlu dilakukan secara masif gitu kan, secara berjenjang gitu atau secara terus-menerus gitu kan. Nah, itu bisa mulai dilakukan. Jadi misalnya mengajak warga masyarakat untuk membuat sebuah sosialisasi kayak gitu. Nah, itu kita mengundang BNN untuk datang, itu bisa banget. Kan teman-teman nih sudah punya modal nih informasi tentang bahaya narkoba gitu ya. Itu bisa mulai disusun gitu. Kayak misalnya kegiatan-kegiatan apa sih? Entah mulai dari status WA bersamaan gitu kan, status WA tentang pencegahan narkoba gitu, atau tentang hal-hal yang membahas tentang pencegahan narkoba. Jadi nggak harus narkoba bahaya gitu kan, nggak usah juga bikin status kayak gitu, tapi informasi misalnya kemana kita harus melapor ya kalau kita butuh bantuan tentang orang yang menyalahgunakan narkoba misalnya kayak gitu. Itu kan bisa dilakukan dengan pendekatan yang smooth gitu. Tentang itu sih Bu, yang tadi kan berarti bisa masuk yang Bu Eva sampaikan tadi itu tentang duta narkoba ya Bu ya. Nah, perihal tentang duta narkoba itu, apakah kita teman-teman ini yang ingin menjadi duta narkoba ini ada syarat khususnya Bu? Maksudnya apakah harus mengikuti pelatihan dulu gitu? Lalu pertanyaan yang kedua itu Bu, cara menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba, khususnya kita sebagai calon ASN gitu Bu. Sebenarnya kalau tadi ya yang gimana kita harus jadi relawan atau jadi penggiat. Kalau di BNN memang ada pelatihan untuk menjadi relawan atau penggiat, itu ada Mas. Makanya PDKT juga sama BNN-nya gitu. Bisa nggak nih saya ikut gitu kan? Nah, bisa atas nama kantor ya. Bisa nih mengusulkan ke kantor untuk dilatih sama BNN gitu ya, atau memang secara individu bilang datang ke BNN atau berkenalan gitu ya, sowan ke BNN untuk gimana caranya saya jadi relawan atau penggiat di lingkungan saya, itu bisa kayak gitu. Nah terus terkait apa tadi yang kedua, program ya. Tentang untuk menumbuhkan kesadaran biar nggak apatis ya. Gitu. Sebenarnya kembali lagi ya, bagaimana cara kita menyebarluaskan informasi-informasi gitu yang sudah tentang pencegahan narkoba ini gitu. Jadi model informasi yang diberikan itu kan sekarang bisa macam-macam ya. Bisa misalnya melalui postingan-postingan gitu kan yang bagus, kita bikin dulu di Canva misalnya, kita bikin dulu di Photoshop misalnya, informasinya yang ringan tapi mengena masyarakat gitu ya, yang mudah juga difahami sama masyarakat atau sama orang. Jadi artinya kenapa dia apatis kan, karena kebanyakan orang tuh merasa keluarga saya nggak bakal kena narkoba. Jadi mereka cuek ya. Jadi baru kedandapan kalau bahasa Jawanya ya, kalau tiba-tiba ada saudara atau orang terdekatnya yang kena narkoba gitu. Tiba-tiba terus nggak tahu informasinya karena mereka apatis awalnya gitu kan. Jangan sampai terjadi kayak gitu kan. Tetap makanya informasi tetap kita bisa sebarluaskan. Oh ternyata kata Mbak Eva nih, kita bisa ini loh ke BNN untuk mendapatkan konseling gitu ya, konseling adiksi atau informasi tentang institusi penerima wajib lapor. Itu bisa, mendapatkan informasi itu boleh gitu.
Atau misalnya setelah ini ada kunjungan online ke tempat rehabilitasi gitu ya, yang diinisiasi sama teman-teman itu juga boleh. Biar teman-teman tuh tahu, untuk menghilangkan apatisnya kita tanya dulu nih sama pecandu-pecandu nih, sebenarnya apa sih yang menjadi melatar belakangi mereka itu pakai narkoba gitu. Apakah memang mereka bayangannya berasal dari keluarga yang kaya gitu kan, jadi apa-apa bukan disupportnya uang gitu. Jadi kan uangnya banyak tuh, akhirnya uangnya dibuat salah guna Iya. membeli narkoba kayak gitu. Kayak gitu. Berarti salah satu caranya kayak menggiatkan informasi ke masyarakat untuk lebih menghidupkan kesadarannya gitu ya, Bu ya. Iya. Dan itu saya punya kenalan itu pernah pecandu narkoba. Lah itu tapi dia sudah menjalani rehabilitasi, tapi dia itu tidak melaporkan ke polisi atau BNN gitu sepertinya. Itu masih perlu dilaporkan nggak ya? Mungkin bisa untuk mencari pengedarnya gitu, mungkin untuk di tracking atau gimana? Bisa. Kita bisa lapor ke call center BNN untuk minta dilacak gitu ya. Itu bisa kok, Mas. Jadi ada kontak center BNN yang untuk laporan kita, terus kita juga bisa tahu gimana mereka kita mohon gitu ya untuk bisa dilacak, di tracing ini, tapi nama kita dirahasiakan kayak gitu. Bisa kok. Di ini aja. Jadi yang penting kan ada laporan dari masyarakat, jadi BNN bisa bertindak seperti itu. Ya, baik Bu. Gimana teman-teman? Sudah cukup atau ada tambahan? Baik, kayaknya cukup Mbak. Kembali ke Mbak Amalia mungkin. Iya, baik Bu Eva, terima kasih atas sharing ilmunya dan pengalamannya untuk kami gitu. Dan mungkin ini Bu, ada satu sepatah satu kata, dua patah kata ataupun pesan-pesan untuk kami khususnya sebagai calon ASN atau yang nantinya menjadi seorang ASN untuk bagaimana agar kita bisa menghindari diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ya, mungkin balik lagi seperti yang tadi kita bahas ya, ada satu, kita mesti punya integritas di dalam diri kita, karena itu nanti yang akan membantu kita untuk memilih gitu ya, menentukan pilihan kita. Terus kita juga balik lagi, kita punya self regulation yang kuat, kita punya agama gitu kan. Nah, agama kita juga mengajarkan, semua agama sih ya, mengajarkan bahwa narkoba itu bahaya dan narkoba akan merusak masa depan kita. Jadi balik lagi, kalau memang kita mau berhasil, mau sukses, diiming-imingi narkoba, diiming-imingi apapun tentang narkoba, udah nggak usah digubris, biarin aja. Karena apa? Segala sesuatu yang akan kita lakukan itu pasti akan ada ininya, akan ada hasilnya, akan ada dampaknya gitu ya. Kalau kita memang mau dampak yang bagus, dampak yang bikin kita sukses, ya berarti kan yang kita pilih adalah jalan-jalan yang baik gitu, jalur yang baik. Jadi tentukan pilihan kita, menentukan kemana kita akan berada di kedepannya nanti. Gitu ya. Baik, terima kasih ya Bu Eva, Mbak Eva, Kak Eva. Dan kami atas nama teman-teman mungkin minta maaf sudah mau kami repotkan gitu. Dan nggak apa-apa, terima kasih kesempatannya ya Bu Eva. Nggak apa-apa Bu, sudah Semoga cukup. lancar ya, thank you, sama-sama. Terima kasih ya Mbak Eva. Oke, Sampai ketemu ya. di lain kesempatan. Terima kasih Kak Eva. Ya, dadah. Ya.